Baik, jamaah yang dirahmati Allah. Saat ini, dan ini adalah hari yang pertama, tanggal 1 Zulhijjah, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan Zulhijjah itu adalah salah satu bulan di antara bulan-bulan haram yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita di dunia. Jadi kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah misalnya ayat 36, Allah mengatakan inna iddatasy syuhur 'indallah isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, kata Allah. Ya, dzalika dinul qayyim. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hitungan ya bulan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala sejak diciptakan langit dan bumi ini, ya. Jadi Allah katakan ditentukannya ya hitungan bulan itu ada 12 bulan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan hurum. Arba'atun hurum, kata Allah. Jadi di antara 12 bulan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dalam setahun itu, ya. Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan di antara 12 itu ada 4 bulan yang paling mulia, 4 bulan hurum, ya. Nah, kemudian di mana kita mengetahui Zulhijjah itu adalah salah satu 4 bulan hurum itu, atau salah satu 4 bulan mulia itu? Nah, nanti kita akan temukan tentunya di dalam penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah di antara fungsi Rasulullah, ya. Jadi di antara fungsi Rasulullah itu adalah menjelaskan apa-apa yang masih umum di dalam Al-Qur'an itu, ya. Jadi misalnya yang terkait dengan ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan 12 bulan, 4 bulan di antaranya adalah bulan yang mulia, bulan haram, ya, maka nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang menjelaskan 4 bulan itu apa saja, ya. Jadi ini sekaligus menjawab, ya, menjawab apa? Kalau ada orang hari ini yang menolak sunnah-sunnah Nabi, yang menolak hadis-hadis Nabi, ya, ada memang hari ini kelompok ingkarus sunnah namanya. Jadi orang itu mengingkari sunnah dengan dalil-dalil yang dibuat-buat oleh mereka. Yang mereka mengatakan sunnah misalnya belum dibukukan, ya. Bahkan dibukukannya hadis-hadis itu misalnya setelah 200 tahun Nabi wafat misalnya. Ini adalah dalil-dalil yang tidak bisa diterima secara baik secara akal sehat maupun nanti secara nas-nas yang kita temukan di dalam syariat. Intinya orang-orang yang ingkar sunnah itu ingin mengembalikan kita hanya kepada Al-Qur'an saja misalnya, ya. Dan itu tentu tidak akan bisa bagi kita memahami syariat kalau kita langsung Al-Qur'an tanpa mengambil sumber yang kedua, yaitu penjelasan Nabi Muhammad SAW atau yang kita sebut dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, contohnya dalam ayat ini saja. Allah katakan disediakan 12 bulan, tapi kemudian disebutkan ada 4 bulan yang paling mulia, ya. Arba'atun hurum, bulan suci, ya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, kita tidak akan pernah menemukan 4 bulan itu bulan apa saja, ya. Tapi kita akan temukan di mana? Tapi kita akan temukan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara hadisnya apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sanah isna asyara syahra. Kata Rasulullah, sanah, 1 tahun itu adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dan dari 12 bulan itu adalah 4 bulannya bulan yang disebut dengan bulan haram, bulan yang suci, bulan yang mulia. Dan kemudian langsung disebutkan oleh Rasulullah, salasatun mutawaliyatun, 3
3 bulannya itu adalah berurutan. 3 bulannya berurutan apa saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Disebutkan langsung oleh Rasulullah. Jadi yang pertama adalah bulan Zulqa'dah yang baru saja kita lewati, ya. Karena hari ini sudah awal bulan Zulhijjah. Jadi setelah Zulqa'dah, Zulhijjah, ya, yang baru saja kita masuki saat ini, hari ini. Dan besoknya bulan Muharram setelah Zulhijjah. Nah, kemudian disebutkan satu lagi oleh Rasulullah SAW, wa Rajab Mudhar, dan bulan Rajab, wa huwa ma baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab itu adalah bulan yang ada di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jadi kalau kita urutin Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Jadi itulah bulan haram atau 4 bulan mulia itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk menjelaskan 4 bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang paling mulia. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, ya sekali lagi ini menguatkan kita, ya, bahwa sumber rujukan, ya, dalam kita hidup di dunia itu, ketika kita mendapatkan permasalahan apapun, ya, penjelasan apapun, maka kita harus kembali kepada Al-Quran yang pertama, ya. Setelah kembali kepada Al-Quran, baru kemudian kita melihat penjelasan apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau bahasa lainnya apa? Ya, kalau Allah sudah mengatakan dan Rasulnya sudah menjelaskan, maka itu sudah cukup menjadi pegangan untuk kami. Begitulah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saat ini, ya, kita berada di salah satu bulan haram tersebut. Bahkan yang kemarin dalam 1 bulan terakhir dia terus beramal soleh, dia kemudian meninggalkan larangan-larangan Allah, bersyukurlah kepada Allah, ya. Karena amal soleh yang dikerjakan di dalam bulan-bulan haram itu berlipat ganda pahalanya. Dan juga, ya, harus hati-hati, ya, amal salah atau apa yang kita sebutkan dengan maksiat, ya, yang dilakukan oleh manusia pada bulan haram itu pun berlipat dosanya, ya. Oleh karena itu, ya, kita orang-orang yang menuntut ilmu itu harus berhati-hati, jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan di bulan haram itu, ya. Bahkan sampai disebutkan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tadlimu fihinna anfusakum, ya. Ditekankan itu dalam surat At-Taubah ayat 36 itu, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian menzolimi kalian atau menzolimi diri kalian di dalam 4 bulan itu. Artinya di dalam bulan-bulan haram itu. Jangan melakukan kezoliman. Jangan melakukan dosa-dosa, ya. Karena begitu kita melakukan dosa, akan dilipat gandakan oleh Allah dosanya, ya. Jadi kalau hari ini kita lihat, Masya Allah, ya, apalagi saat-saat seperti ini, banyak sekali orang-orang yang melakukan kezoliman, ya. Maka hati-hati. Hati-hati kenapa? Karena dosanya itu berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kalau kita lihat di antara 4 bulan tadi, ya, 4 bulan haram, ya, ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab, ya. Maka di antara hari-hari yang ada di dalam bulan haram itu, ada hari-hari yang lebih diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari yang lain. Jadi kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya di dalam kitabnya Fathul Bari, bahwa istimewanya hari-hari tertentu, ya, dan tempat-tempat tertentu itu, ya, itu adalah sesuatu yang ada gitu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan tempat gitu. Nah, selain Allah mengistimewakan tempat, Allah juga mengistimewakan waktu gitu. Ya.
Jadi kalau tempat misalnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan tanah haram misalnya. Ya, tanah haram itu ada di Mekah, ya. Atau ada Masjid Haram, Masjidil Haram ada di Mekah. Itu tempat yang diistimewakan. Dan tempat yang diistimewakan itu berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Ya. Jadi ketika orang melakukan ibadah misalnya di Masjidil Haram, ya, di masjid yang paling mulia itu, ya, itu berbeda dengan orang melakukan ibadah di Masjid Al-Ukhwah. Kalau di Masjid Al-Ukhwah misalnya salatnya 100.000 kali, ya, maka di Masjidil Haram cukup 1 kali saja. Ya, itu perbandingannya kan luar biasa. Artinya apa? Allah istimewakan tempat. Sehingga apa? Orang yang melakukan ibadah di tempat itu ganjarannya luar biasa. Bayangkan tadi, 1 kali salat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali salat di masjid-masjid yang lain. Karena masjid lain tidak haram, apalagi Masjid Al-Ukhwah misalnya. Atau masjid Baitur Rahman, tidak haram. Walaupun bagus tempatnya, besar, mewah dia, tetap nilainya 1 saja. Ya. Tapi kalau sholat di Masjidil Haram yang tempatnya dimuliakan oleh Allah, disucikan oleh Allah, maka itu ganjarannya 100.000 kali, ya, sholat di tempat yang lain. Masya Allah. Begitu juga misalnya Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi, ya, disebutkan oleh para ulama, ada yang mengatakan 1000 kali sholat di tempat yang lain, ada sebagian yang lain mengatakan 500 kali, ya, sholat di tempat yang lain. Artinya apa? Artinya karena keistimewaan tempat itu, ya, maka kemudian apa? Orang yang melakukan ibadah di situ mendapatkan pahala yang berlipat ganda, luar biasa, ya. Nah, juga disebutkan oleh para ulama ada waktu-waktu, ya. Jadi selain tempat tadi, maka diantaranya tadi Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, menyebutkan ada waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah, ya. Jadi zaman lah begitu, ya, waktu, ya. Maka diantara waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, secara umum tadi kita sudah sebutkan adalah 4 bulan haram itu. Nah, secara khusus nanti dijelaskan lagi di antara 4 bulan haram itu, ya, ada hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat muliakan. Ya. Nah, di antaranya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Fajr itu, ya, surat Al-Fajr ayat 1 dan 2 itu kan Allah bersumpah, wal fajr. Allah bersumpah demi waktu fajar gitu. Ya, Masya Allah. Jadi dijelaskan oleh para ulama kalau Allah sudah bersumpah dengan sesuatu yang diciptakannya, ya, kan fajar itu kan ciptaan Allah kan begitu. Maka ketika Allah bersumpah dengan sesuatu yang diciptakannya, ini menunjukkan satu waktu itu waktu yang sangat istimewa. Ya. Jadi waktu fajar itu seperti kita hari ini, ya, salat fajar kemudian kajian, ya, itu adalah sangat-sangat istimewa. Dan kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala walayalin 'ashr. Ya, Allah bersumpah lagi dengan apa? Malam-malam 10. Ya, malam-malam 10. Nah, kemudian dijelaskan oleh para ulama apa yang dimaksud dengan malam-malam 10 itu. Kalau kita lihat misalnya tafsir Ibnu Katsir, ya, beliau menukil salah satu pendapat Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan layalil 'ashr itu, ya, malam-malam 10 itu adalah malam-malam atau hari-hari yang ada di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Masya Allah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 atau malam-malam 10 yang ada di awal bulan Zulhijjah. Ya. Jadi dari semalam maghrib semalam itu sudah masuk 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi yang tadi sholat maghrib itu pahalanya berbeda dengan pahala sholat di malam-malam yang lain.
Ya, yang sholat subuh tadi itu pahalanya berbeda dengan sholat subuhnya di hari-hari yang lain. Begitu juga yang sholat sunnah fajar di hari ini itu berbeda dengan orang sholat sunat fajar di hari-hari yang lain. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan ya hari-hari 10 dan malam-malam 10 itu. Ya. Bahkan disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat, kalau kita buka misalnya ada firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 28, ya. Allah di situ menyebutkan wa yadhkuru smallah, ya, fi ayyamin ma'lumat, ya. Jadi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang diketahui, ya, fi ayyamin ma'lumat. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, ahli-ahli tafsir kemudian menyebutkan yang dimaksud dengan ayam al-ma'lumat itu hari-hari yang diketahui itu atau hari-hari yang ditentukan itu adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Jadi orang-orang beriman berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di hari-hari 10 di awal bulan Dzulhijjah itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah bentuk hari-hari atau waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah. Ya. Nah, ketika diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia punya nilai lebih dari hari-hari yang lain. Ada keistimewaan tempat dan ada juga keistimewaan waktu. Maka jemaah yang dirahmati Allah, bagi kita yang benar-benar berpikir, yang menggunakan akal sehat kita, maka tentunya kita akan mencari yang lebih utama dari yang utama. Nah, ketika kita berada di tempat yang mulia, maka kita tentunya harus memperbanyak ibadah di tempat itu. Nah, ketika kita berada di waktu yang istimewa, kita pun tidak boleh menyia-nyiakan waktu tersebut. Karena belum tentu, jamaah yang dirahmati Allah, kita kemudian akan bertemu dengan waktu yang sama di saat yang lain. Ya. Nah, hari ini kita alhamdulillah sudah diberikan kesempatan oleh Allah dengan keadaan sehat, dengan keadaan ya tanpa kekurangan apapun, ya. Kita diberikan kesehatan oleh Allah, keimanan masih insya Allah masih istiqomah, Islam kita masih sempurna insya Allah, dan kita saat ini berada di awal 10 bulan Dzulhijjah tadi. Bahkan sampai Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah mengatakan afdhal ayyamid dunya, ya. Jadi hari yang paling agung, hari yang paling mulia di dunia itu adalah ayyamul ashr, adalah hari-hari 10. Itu hari yang paling mulia kata Rasulullah yang ada di dunia. Jadi 10 hari ini, tanggal 1 sekarang, besok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 10 Dzulhijjah, itu kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah tadi, adalah afdhal ayyamid dunya, hari yang paling agung di dunia. Masya Allah. Kan harinya banyak Pak ya, kalau setahun ya 300 lebih Pak ya, ya. Tapi ada yang paling agung tadi. Kalau tempat banyak tempat, masjid banyak masjid, tapi ada yang paling mantap, yang paling agung, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjidil Haram, Masjidin Nabawi, bahkan tanah di sekitarnya adalah tanah haram, ya. Artinya tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.